Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan Syukranjeri, NIM 190729 D3 Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Baik, di sini saya akan presentasi tentang teknik pendingin, pengertian dan bagian-bagian kulkas dan cara kerja kulkas. Yang pertama itu pengertian. Lemari pendingin adalah sebuah alat rumah tangga listrik yang menggunakan refrigerasi proses pendingin untuk menolong pengawetan makanan. Kulkas bekerja menggunakan pompa panas mengubah fase beroperasi dalam sebuah putaran refrigeration. Kulkas terdiri dari lemari pendingin atau lemari pembeku atau keduanya. Sistem dua lemari ini diperkenalkan pertama kali oleh General Electric pada 1939. Beberapa kulkas sekarang dibagi menjadi 4 ruang untuk menyimpan jenis makanan yang berbeda. Ini bisa kita lihat dari slide pertama ini. Untuk menaruh berbagai jenis makanan, kapasitas sebuah kulkas diukur dalam liter. Biasanya isi pembungku adalah 100 liter dan pendingin 140 liter, namun dapat sangat bervariasi. Bagian-bagian kulkas, yang pertama, kompresor. Kompresor merupakan unit tenaga dalam sistem mesin pendingin. Kompresor berfungsi memompa bahan pendingin ke seluruh bagian kulkas. Kompresor akan memompa gas refrigeran di bawah tekanan dan panas yang tinggi pada sisi tekanan tinggi dari sistem dan menghisap gas bertekanan rendah pada sisi intake dalam kurung sisi tekanan rendah. 2. Kondensor. Kondensor berfungsi sebagai alat penukaran kalor menurunkan temperatur refrigeran dari bentuk gas menjadi cair. Kondensor di dalam sistem kulkas merupakan alat yang digunakan untuk merubah gas refrigeran bertekanan tinggi menjadi cair. Alat tersebut merupakan cara ini dengan menghilangkan panas dari refrigeran ke temperatur atmosfer. Kondensor terdiri dari koil dan fan yang berfungsi mendinginkan refrigeran ketika udara tertib di antaranya. Ketiga, filter atau juga disebut receiver drill. Receiver drill merupakan tabung menyimpan refrigeran cair dan ia juga berisikan fiber dan desikan bahan pengering untuk menyaring benda-benda asing dan uap air dari sirkulasi refrigeran. Filter atau receiver drill merupakan 3 fungsi, yaitu menyimpan refrigeran, menyaring benda-benda asing dan uap air dengan desikan dan filter agar tidak bersirkulasi pada sistem mesin pendingin, dan memisahkan gelembung gas dengan cairan refrigeran sebelum dimasukkan ke katup expand. Receiver drill menerima cairan refrigeran bertekanan tinggi dari kondensor dan disalurkan ke katup ekspansi dalam kurung katup ekspansi. 3. Evaporator. Zat pendingin cair dari receiver drill dan kondensor harus dirubah kembali menjadi gas dalam evaporator. Dengan demikian, evaporator harus menyerap panas agar penyerapan panas ini dapat berlangsung dengan sempurna. Pipa-pipa evaporator juga diperluas permukaannya dengan memberi kisi-kisi dalam kurung elemen dan kipas listrik dalam kurung blower supaya udara dingin juga dapat dihembuskan ke dalam ruangan. 5. Termos. Jika suhu pengambutan refrigeran menurun di bawah 0 derajat Celcius, maka akan terbentuk pembekuan dalam kurung frost pada fan evaporator dan hal ini menyebabkan menurunnya aliran udara serta kapasitas pendingin menurun. Untuk mencegah seperti pembekuan atau dalam kurung frosting ini, dan agar temperatur ruang dalam kendaraan dapat di-setel sesuai dengan suhu yang diinginkan, maka termos dipasangkan. Alat berupa sklar ini terpasang pada evaporator cas dengan pipa kapilernya terpasang dan terbungkus rapat pada pipa saluran masuk evaporator. 6. Heater. Untuk menghancurkan salju yang ada di dalam mesin pendingin kulkas, hampir keseluruhan kulkas no frost dan sebagian kecil kulkas defrost dilengkapi dengan pemanasan heater. Pemanasan berfungsi mencairkan bunga es yang terdapat di evaporator. Selain itu, pemanasan dapat mencegah terjadinya penimbunan bunga es pada bagian rak es dan rak penyimpanan buah di bawah rak es. 7. Fan motor. Fan motor atau kipas angin berguna untuk menghembuskan angin. Pada mesin pendingin kulkas ada 2 jenis fan. Fan motor evaporator berfungsi menghembuskan udara dingin dari evaporator ke seluruh bagian rak dalam kurung rak es, sayur, dan buah. Yang kedua, fan motor kondensor. Kipas angin ini diletakkan pada bagian bawah kulkas yang memiliki kondensor yang berukuran kecil yang berfungsi menghisap atau mendorong udara melalui kondensor
dan kompresor selain itu berfungsi dengan kompresor. 8. Overload motor protector. Overload motor protector adalah komponen pengamanan yang letaknya menyatu dengan terminal kompresor. Cara kerjanya serupa dengan sekering yang dapat menyambung dan memutuskan arus listrik. Hal ini dapat melindungi komponen kelistrikan dari kerusakan akibat arus yang dihasilkan kompresor melebihi arus acuan normal. 9. Bahan pendingin atau juga disebut refrigeran. Refrigeran adalah zat yang mudah diubah bentuknya dari gas menjadi cair, ataupun sebaliknya. Jenis bahan pendingin sangat beragam. Setiap jenis bahan pendingin memiliki karakteristik yang berbeda. Prinsip kerja atau cara kerja kulkas lemari es refrigerator. Hukum termodinamika dalam fisika berlaku untuk prinsip kerja lemari es. Sebuah lemari es harus melakukan pekerjaan untuk membalikan arah normal aliran energi panas. Pekerjaan melibatkan penggunaan energi untuk memindahkan sesuatu, dan untuk melakukan pekerjaan membutuhkan energi. Dalam lemari es, energi biasanya disediakan oleh listrik. Kunci untuk bagaimana kulkas atau sistem pendingin lainnya bekerja adalah refrigeran. Refrigeran adalah zat seperti freon yang memiliki titik didih rendah dan perubahan antara bentuk cair dan gas saat melewati kulkas. Sebagai cairan, refrigeran menyerap energi panas dari udara dingin di dalam kulkas dan berubah menjadi gas. Sebagai gas, kemudian terjadi transfer energi panas ke udara hangat di luar kulkas dan perubahan bentuk kembali menjadi cairan. Pekerjaan dilakukan dengan lemari es untuk memindahkan refrigeran melalui berbagai komponen. Prosesnya adalah: pertama, energi panas ditransfer udara dingin dalam lemari es untuk menjadi cairan dingin melalui sebuah mesin evaporator. Kemudian refrigeran menyerap energi panas sehingga lebih hangat dan berubah bentuk menjadi gas. Kedua, gas yang berbentuk mengalir melalui kompresor agar cairan pendingin dalam kurung juga disebut refrigeran memiliki temperatur atau suhu yang lebih tinggi. Ketiga, refrigeran dengan suhu tinggi tersebut kemudian mengalir melalui kondensor, di mana di sanalah energi panas ditransfer ke kumparan pendingin kondensor, sehingga akhirnya refrigeran itu kehilangan energi panasnya dan menjadi dingin kembali serta mengalami kondensasi menjadi cairan. Keempat, cairan refrigeran masuk ke komponen ekspansi, tempat yang memiliki ruangan untuk menyebarkan cairan tersebut keluar serta menurunkan suhunya lebih rendah. Kelima, cairan dingin refrigeran tersebut kemudian kembali mengalir ke evaporator dan siklus kembali diulang. Mungkin sekian dari presentasi saya. Kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan